Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gentengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah isin deh. Lagi jebol arah-arah utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nagih-nagih kau sama Allah, dibayar kamu nanti, menunggu gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, setiap berdoa, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah, bayar hutang. Wani kowe ndonga kaya ngono. Wani kowe. Kowe ning wali sing wani ngono kowe. Dia belum selesai berdoa, ada mobil datang, weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah mas? Ngono kuwi. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai aku, cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta. Ada seorang waliullah di daerah, di tempat saya di Mojo Agung, dia tidur telentang di tengah jalan raya, jalan lintas Jakarta Surabaya, telentang. Terus dia nangis, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi, terus nangis kayak bayi. Jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean niku mriki niki? Lan napa sampean kok nangis niki? Gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab, wancane matane picek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek. Golek bathik tok. Kanjeng Nabi iki ket mang keliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ. Gak ono sing selawat situ-situ. Wah, aku seneng banget adegan ini. Seneng banget. Gitu kan. Terus polisi ini, gila mboten ketok ya mbah. Lah anjene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi, wong merak matamu iku mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok. Mesti Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioring-oring polisi ini. Ya wes nek ngono, terus dia kayal-kayal, akhirnya aspalnya tuh pecah-pecah karena si mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah, anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Allah ki gawe jenengan mergo cinta, mergo kepingin kangen, mergo kepingin gawe makhluk sing yo kangen marang Allah. Kan begitu ceritanya. Saiki ngene, tahu ceritanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia tidak kawin, dia ibadah, poso, zikir, wirid, terus nek bengi-bengi kae wong-wong do kaget sing rondo kae ndelok Rabi'ah ki nggawa ember isine banyu.
Lu ngapa nang ndi rabi aku ya nggawa banyu bengi-bengi jam 2. Dia mengatakan, aku iki pengen nyirami neraka ben ora panas. Soalnya aku mesake nek wong-wong kuwi ngibadah mergo wedi neraka, orang ngibadah mergo tresna marang Gusti Allah. Di malam yang lain dia membawa obor dengan api dan ditakoni wong rondo, kowe ngopo bengi-bengi nggawa obor Terus dia menjawab, aku ingin membakar surga supaya manusia beribadah kepada Allah tidak karena ingin surga, tapi betul-betul karena ingin Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nek jenengan cintane nang swarga, mungkin entuk swarga ning ora entuk katresnane Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe tresna nang Allah, engko bonuse swarga. Milih ndi? Ada tamu-tamu ke rumah saya, orang-orang yang alim. Tampak dari baju mereka gamis yang putih, serban, bau wangi mereka celak di mata mereka, dan cara mereka berlaku, cara menyungging bibir, kayak kelembutan itu menabur-nabur ke sekitarnya. Sekitar 7 orang, mungkin ada ulamanya, mungkin ada santrinya, mungkin ada ustadznya, ingin mengundang saya ke sebuah kota pada suatu hari. Kebetulan rumah saya itu tempat mangkalnya orang gila. Jadi orang gila itu merasa aman di rumah saya, baik orang gila yang beneran maupun orang yang dibikin gila oleh masyarakat karena masyarakat melakukannya sebagai orang gila. Singkat kata, saya nggak ngomong tentang orang gila. Singkat kata, ketika tamu-tamu alim saya itu datang, ada anak namanya Nur, seorang wanita sekitar umur 27-28 tahun. Semua orang di kampung mengatakan Nur itu orang gila, orang nggak bener, udah nggak bisa ngomong normal, udah nggak pernah mandi segala macam. Dan kerjaannya setiap hari ke rumah saya. Dan begitu di rumah saya dia bisa ngobrol meskipun tidak selancar orang-orang yang disebut normal. Artinya di situ dia bisa diajak ngomong tentang apa saja. Tapi kotor dia. Nah, karena Nur ada di situ, tamu-tamu saya juga ada di situ, saya perkenalkan. Ustadz ini kenalkan, ini Nur, ini anak sini sebelah sini gitu. Nah, Ustadz ini karena kan tangannya kelimis-kelimis ini kan seringnya salaman sama malaikat. Jadi bersih gitu. Jadi salaman sama Nur ini apa bahasa Jawanya, gojek-gajek ya, agak ragu-ragu, tangannya maju mundur dan badannya juga agak tidak yakin untuk bersilaturahmi sama Nur ini. Karena saya lihat semuanya ragu-ragu untuk megang tangan si Nur untuk bersalaman, dan kemudian dari sorot mata mereka juga tampak apa isi hati dan pikiran mereka. Saya marah, Mbak, aduh, saya menyesal kenapa saya marah. Tapi saya memang tersinggung kalau ada orang kecil dihina oleh siapapun. Saya langsung membentak, Ustadz, kenapa antum tidak mau salaman sama Nur? Apa Anda pikir Anda pasti masuk surga dan Nur masuk neraka? Itu salah. Karena Anda dan saya nanti dihisap Allah, Nur tidak. Dia langsung masuk surga. Apakah Anda pikir dia kotor dan Anda bersih? Bagaimana mungkin Anda menyimpulkan Nur kotor, Anda bersih? Apa gerangan kotor, apa gerangan bersih? Menurut ukuran mata siapa kotor dan bersih itu Anda lihat. Apakah kebersihan, apakah lumpur itu kotor? Apakah daki itu kotor? Apakah wewangian itulah yang bersih? Ataukah lumpur itu kotor? Bagaimana Anda mengukur kotor dan bersih? Antum ustadz, antum ulama, mestinya tahu hakikat kotor, hakikat bersih. Macam-macam saya ngomong. Intinya saya agak tersinggung kenapa hamba Allah yang dekat dengan Allah ragu-ragu untuk berangkulan, bersalaman dengan hamba Allah hanya karena dia kotor, hanya karena dia tampak gila dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu sekalian dan semua para pendengar, saya tidak ingin memberi hikmah apa-apa kecuali bahwa sesungguhnya sangat indah dan membuat hidup kita sangat luas kalau kita ini bersikap seolah-olah mampu menampung seluruh alam semesta ini, termasuk kotoran-kotoran kayak apapun bisa kita telan. Dan begitu kita telan dengan ikhlas, semua kotoran itu ternyata adalah makanan-makanan yang lezat, yang oleh Allah memang disembunyikan seolah-olah dia kotoran, tapi sesungguhnya dengan keikhlasan masuk ke dalam jiwa kita, dia menjadi rezeki yang luar biasa. Aku harap Anda semua bisa seluas mungkin membuka pintu-pintu untuk saudara-saudara kita yang kecil-kecil, yang kelihatannya tidak normal, yang kelihatannya tidak punya derajat. Amin ya rabbal alamin.